Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan masa Prapaskah untuk kita pada hari ini terambil dari Ibrani pasal 9 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus, yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Bapak Ibu, setiap kita memiliki hati nurani. Untuk tetap menjaga hati nurani kita tetap murni, kira-kira apa yang kita lakukan? Sebenarnya, jika kita dapat menjalani hidup ini tanpa melanggar hukum Allah sedikit pun, kita akan bebas dari rasa bersalah. Namun yang menjadi pertanyaannya, siapa yang bisa hidup seperti itu? Hanya satu pribadi, hanya Kristus yang dapat berkata dengan yakin, siapa di antara kamu yang membuktikan aku berbuat dosa tanpa takut disalahkan? Dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14 ini, kita menemukan bahwa Yesus Kristus dan kematiannya memberikan satu-satunya pengharapan bagi kita untuk memiliki hati nurani yang murni. Jadi, ketika kita berbicara tentang salib Kristus, kita tidak hanya berbicara tentang pengampunan, di mana saya dan kita telah digantikan Kristus. Seharusnya kita yang disalib, tetapi Kristus menggantikan kita. Jadi berbicara tentang salib Kristus, kita tidak hanya berbicara tentang rekonsiliasi, di mana Kristus telah mendamaikan kita dengan Allah. Berbicara tentang salib Kristus, kita juga berbicara bagaimana salib itu juga menyucikan hati nurani kita, menyucikan kita manusia yang sudah berdosa. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh korban binatang, hanya korban Kristus yang bisa melakukannya. Ketika saya dan kita melakukan kesalahan, meskipun orang lain tidak tahu, tidak mengetahuinya, hati nurani kita mengetahuinya, dan hati nurani kita menyadarinya. Mungkin kita dapat membohongi pasangan kita, istri atau suami kita. Kita dapat membohongi keluarga kita, orang tua atau saudara-saudara kita. Namun, kita tidak pernah bisa membohongi hati nurani kita. Mungkin orang lain bisa kita tipu. Orang yang paling dekat, sedekat dengan kita pun kita bisa tipu. Tetapi hati nurani kita tidak bisa kita tipu, tidak bisa kita tutupi. Dalam minggu-minggu Prapaskah ini, kiranya kita diingatkan kembali bahwa darah Kristus telah menyucikan hati nurani kita. Hati nurani kita tidak lagi menuntut dan menuduh kita, sehingga kita boleh mengalami damai sejahtera atas pengampunan dan penebusannya. Kiranya pengampunan Tuhan ini memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang bernilai dalam dunia ini, secara khusus melayaninya. Jikalau Yesus sendiri telah memberikan dirinya sebagai penebusan bagi dosa kita, bagi hati nurani kita, sudah seharusnya kita hidup kudus dan membalas cinta kasih-Nya dengan memakai hati nurani kita untuk melayani dan bersaksi baginya. Kiranya Tuhan menolong kita melakukan firman-Nya. Amin.